嘿嘿，兄弟，是该轮到我了。Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Gimana kabarnya nih sobat? Pastinya baik-baik saja kan? Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Donghua I Pick It Up di part kelimanya. Pada part sebelumnya, Feng Xia dan yang lainnya telah sampai di sekte 1000 musim gugur. Namun, Guru Lei menuduh Feng Xia lah yang telah mempengaruhi Shoubai agar mengkhianati sektenya. Guru Lei akhirnya menyerang Feng Xia sehingga Feng Xia harus melarikan diri. Akan tetapi Guru Lei ternyata sengaja menyerang Feng Xia agar ia bisa berbicara dengannya. Guru Lei berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Shoubai. Guru Lei kemudian memberitahu Feng Xia bahwa di sektenya itu terdapat mata-mata. Feng Xia lalu memberikan sebuah rencana untuk menemukan mata-mata itu. Awalnya, Guru Lei menolaknya dan menyuruh agar Feng Xia pergi dari sektenya serta membawa Shoubai. Namun, setelah melihat kekuatan dari Feng Xia, Guru Lei kini percaya kepadanya. Sementara itu, Shoubai yang akan menghampiri mereka dihadang oleh para siswa lainnya. Hingga akhirnya Feng Xia datang dan menghajar mereka. Feng Xia kini mendapatkan kekuatan baru berkat dari mengalahkan siswa-siswa sombong tersebut. Ia juga kini telah mengetahui siapa mata-mata yang ada di dalam sekte 1000 musim gugur. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Feng Xia yang kini telah masuk ke dalam sekte 1000 musim gugur? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Feng Xia yang telah memberitahu Guru Lei bahwa Mo Yushu adalah mata-matanya. Namun ia ingin agar Guru Lei tidak membocorkannya karena pastinya ia akan mengirim seseorang untuk mengganggunya. Sekarang mereka sebaiknya tunggu dan melihat saja, jika sudah saatnya tiba mereka bisa memusnahkannya. Malamnya, Feng Xia akhirnya bisa mandi dan menyegarkan dirinya. Ia sangat senang karena sudah lama tidak mandi seperti itu. Lalu, tiba-tiba Ling Ji datang dan masuk ke kamar Feng Xia, yang mana Feng Xia mengira kalau wanita yang datang adalah Su Yuniang. Namun ternyata yang datang adalah Ling Ji sehingga membuat Feng Xia sangat terkejut. Lalu, karena lantainya licin, membuat Ling Ji hampir saja terjatuh. Untungnya Feng Xia menangkapnya dan membuat mereka berdua akhirnya masuk ke dalam bak mandi bersama. Secara bersamaan, Su Yuniang akhirnya muncul dan membuat Feng Xia salah tingkah. Feng Xia pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun, Su Yuniang malah menanyakan mana makanannya. Ia sangat ingin makan kepiting kapur, begitu pula dengan Guru Chen Hai. Lalu, Ling Ji pun mengatakan bahwa mereka tak akan bisa makan kepiting kapur, sebab kerajaan-kerajaan lain berbatasan dengan sebuah gunung. Serta menipisnya energi spiritual dari manusia membuat para manusia secara bertahap kalah dari binatang iblis. Sementara lembah 1000 musim gugur ini juga berada di pedalaman, sehingga akan sulit bila mereka ingin memakan kepiting kapur. Mendengar hal itu membuat Guru Chen Hai sangat terkejut karena ia tidak menyangka binatang iblis telah mengalahkan manusia. Hal itu mungkin saja membuat ia tak bisa menemukan seseorang yang bisa menjadi dewa, sehingga mungkin tak akan ada yang bisa membangkitkan tubuhnya. Namun Feng Xia mengatakan agar Guru Chen Hai tidak perlu khawatir karena masih ada dirinya. Ling Ji lalu memberikan cincin kepada Feng Xia yang mana itu adalah cincin jiwa. Feng Xia bisa menggunakannya untuk mengistirahatkan Guru Chen Hai di dalam cincin itu serta menyehatkan jiwa Feng Xia juga. Feng Xia pun sangat berterima kasih kepada Ling Ji karena memberikannya barang berharga. Lalu cerita pun flashback saat Guru Chen Hai dan Ling Ji sedang merencanakan sesuatu, di mana Ling Ji yang merupakan Yan Wuyu telah membawakan cincin jiwa yang Guru Chen Hai minta. Guru Chen Hai ingin agar Yan Wuyu memberikan cincin itu kepada Feng Xia, sehingga nantinya Guru Chen Hai bisa mengetahui dari mana Feng Xia berasal. Lalu, para murid-murid dari sekte 1000 musim gugur mendatangi kediaman Feng Xia untuk menantangnya. Feng Xia yang sudah menduga hal itu akan terjadi, kemudian keluar menemui mereka. Ia pun langsung menantang mereka siapa yang pertama akan maju melawannya. Senior Fang Yong lalu mengajukan dirinya untuk menjadi yang pertama melawan Feng Xia.
Fang Yong kemudian memperkenalkan dirinya dan menantang Feng Xia untuk bertarung di arena. Feng Xia pun merasa kalau seniornya itu sepertinya lebih kuat dari murid sebelumnya yang ia lawan. Tanpa berpikir panjang, Feng Xia langsung menerima tantangannya karena menurutnya ia akan mendapatkan atribut yang bagus lagi. Saat akan bertarung, Fang Yong menjelaskan tentang arena itu, di mana arena itu memiliki api hidup dan mati yang berada di pinggirnya, dan arena tersebut akan memaksa orang yang kuat menjadi selevel dengan orang yang rendah. Fang Yong sangat yakin bisa mengalahkan Feng Xia dengan kekuatan Rana Ovenville tingkat 6-nya. Mendengar hal itu, Feng Xia kemudian menyuruh Fang Yong untuk segera maju menyerangnya. Sementara itu di bawah arena pertarungan, Mo Yusu dan Ye juga datang melihat pertarungan itu. Mo Yusu lalu mengeluarkan jimat Giong dari Hu Ying, yang mana benda tersebut dapat memperlihatkan apa yang sedang terjadi di atas arena. Lalu Fang Yong yang terus diprovokasi oleh Feng Xia akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya. Akan tetapi saat menyerang Feng Xia, ternyata kekuatannya malah menghilang. Fang Yong yang terkejut kemudian menanyakan apa sebenarnya tingkat kultivasi dari Feng Xia. Feng Xia menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan lagi ia akan membuka tingkat pertamanya. Fang Yong pun terkejut karena itu berarti Feng Xia tidak memiliki tingkat kultivasi. Setelah menghajar Fang Yong, seperti biasa, Feng Xia pun mendapatkan atributnya. Guru Chen Hai kemudian muncul dan mengejek Fang Yong, sehingga membuat Fang Yong marah dan ingin menyerang Guru Chen Hai. Setelah menghajarnya lagi, Feng Xia mendapatkan atribut Fang Yong lagi. Feng Xia kemudian menyadari sesuatu, jika lawannya lemah, maka keuntungannya juga semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Setelah itu arena akhirnya turun kembali dan murid yang lainnya kini mengetahui kalau Feng Xia lah pemenangnya. Lalu senior Ye pergi melaporkan kepada gurunya apa yang telah terjadi, di mana walaupun Feng Xia kultivasinya rendah, namun ia malah bisa mengalahkan Fang Yong. Gurunya kemudian pergi menemui Feng Xia dan memperkenalkan dirinya. Ia adalah ketua ke-6 di sekte 1000 musim gugur dan bernama Li Chuan Yuan. Maksud kedatangannya adalah untuk mengundang Feng Xia ke papilunnya, di mana ia telah menyiapkan kepiting kapur untuk jamuannya. Namun, ketika Feng Xia dan Su Yuni yang pergi ke papilun itu, ternyata mereka telah dijebak oleh Li Chuan Yuan. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua I Picked Up di part kelimanya. Nantikan terus cerita dari Donghua ini ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.